Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadallana ala kasyirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa adini ma'aka abada. Ashabal fadilah wa karamah ahli sisilah tariqah khudina sabadiyah mahad syalaya wabil khusus murabina wa mursudina fi hadda zaman Syekh Muhammad Abdul Qasim Masluh Qaddasallahu sirrah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mukarramun wabil khusus wakil talqin yang hadir dalam kesempatan ini ada Kiai Haji Nur Fahim. Alhamdulillah selalu istiqomah mengawal manaqib online sedunia. Para mubalik, para asatidjah, para petugas manaqib yang baru saja melaksanakan tugas. Ada Kiai Nur Fahim, Tata, Ustadz Dedi, Abah Kusnadi, dan lain-lain. Juga ada Bu Wahyuni, dan para pemangku manaqib serta penggagas, organizer manaqib online dunia, ikhwan akhwat sekalian, para pecinta kejujuran jiwa. Semoga di dalam acara manaqib di penghujung Ramadan ini, di 10 hari terakhir, sekarang kita sudah menginjak di Ramadan 1 dalam kalender Sinar Rasa tahun kelima. Hari ini kita sudah menginjak hari yang ke-25. Jadi sekitar 4 hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri dalam tahun 1444 Hijriah. Semoga keberkahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua. Kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam berbagai urusan, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan keluarga, anak, istri, suami, mertua, orang tua, kakak, adik, orang-orang yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dewan Ahwat, izinkan dalam kesempatan ini saya ingin mengulang apa yang sudah saya sampaikan tempat lain. Ini bulan Ramadan atau disebut juga bulan puasa. Ternyata bulan puasa ini erat kaitannya dengan perang sebetulnya. Kaitannya erat antara saum atau siam ini dengan perang atau perang ini jihad ya, jihad. Kenapa demikian? Karena ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Fakta sejarah pun bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua umat muslim di bawah bimbingan Rasulullah Muhammad SAW untuk melaksanakan saum Ramadan. Ini anjurannya adalah sebagaimana yang diperintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah kutetapkan kewajiban kalian untuk berpuasa sebagaimana aku telah wajibkan puasa pada orang-orang sebelum kamu, yaitu agar kalian menjadi orang yang takwa. Perintah ini, ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan sebelum masuk Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. Dan qadarullah pada bulan Ramadan di saat pertama kali umat-umat muslim di bawah pimpinan Rasulullah SAW di Madinah melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, maka Allah takdirkan terjadi perang Badar, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan selesai perang Badar ini perang yang luar biasa sebetulnya, di mana umat muslim di bawah pimpinan Rasulullah SAW berjumlah 313 orang melawan pasukan Quraisy sebanyak 1.000 orang. Dan Allah takdirkan kemenangan buat umat-umat muslim di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Setelah selesai perang Badar yang luar biasa, ya kegembiraan, kebahagiaan para sahabat yang terlibat di sana karena mereka bisa memukul mundur, bisa mengalahkan pasukan kaum Quraisy yang jumlahnya 1.000, sementara mereka kaum muslimin di bawah pimpinan Rasul hanya sebanyak 313 orang, menang. Tapi setelah kemenangan ini, Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan kepada para sahabat, roja'na minal jihadil asghar ilal masjidil akbar. Para sahabat sangat terkejut dan tercengang tentunya, ya karena dalam benak pemahaman para sahabat waktu itu, perang Badar itu perang yang luar biasa karena rata-rata perbandingannya mereka 1:3 sekitar itu kan. Jadi 1 kaum muslimin mau hadapi 3 pasukan Quraisy dan menang gitu kan gitu. Itu perang yang luar biasa besar dalam pemahaman. Tapi menurut Rasulullah SAW ini adalah perang kecil. Jihadul asghar, perang kecil. Dan baru mau menuju perang besar. Sehingga para sahabat bertanya, kalau gitu apa yang dimaksud dengan jihadul akbar ya Rasul? Apa yang dimaksud dengan perang besar? Maka kata Rasul, jihadun nafs. Jadi perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Perang melawan diri sendiri. Perang melawan nafs. Nah ini jadi ada kaitan erat antara puasa, saum dengan perang. Dalam hal ini perang melawan hawa nafsu. Kenapa demikian? Ibu bapak, para ikhwan akhwat, para pecinta jiwa, bahwa Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membagi 3 tingkatan puasa, 3 tingkatan saum. Saum itu menahan ya. Yang pertama adalah puasa umum, puasanya orang-orang awam atau orang umum. Yang kedua adalah puasanya orang-orang khusus. Dan ketiga adalah puasanya orang-orang khususil khusus. Dalam bahasa kita sehari-hari saat ini mungkin kekinian, dalam bahasa kontemporer boleh dibilang yang pertama adalah puasa reguler gitu ya. Yang kedua adalah puasa VIP, puasanya very important people. Dan yang ketiga adalah puasanya
VVIP. Puasanya orang-orang very, very important people. Kira-kira begitu. Lalu apa kaitannya dengan ketiga tingkatan puasa ini dengan jihad, dengan perang? Ini sangat erat sekali sebetulnya kalau kita lihat bahwa sebagaimana Allah berfirman di dalam surat As-Samsi, wan nafsi wa masawaha fa'alhamaha ujroha wa taqwaha. Kata Allah, dan demi penyempurnaan nafsu dalam penciptaannya. Jadi nafsu itu diciptakan dengan al-khalqinya Allah. Nafsu itu dalam proses penyempurnaan penciptanya diilhami, dijadikan bertingkat-tingkat. Mulai nafsu yang fujur sampai nafsu yang takwa. Dari mulai nafsu yang paling jelek sampai nafsu yang paling baik. Dari nafsu yang paling amburadul sampai nafsu yang paling tertib. Dari nafsu yang paling ingkar sampai nafsu yang paling taat. Dari yang fujur sampai takwa. Fujuroha wa taqwaha. Imam Nawawi bahwa tingkatan nafsu dari fujur sampai takwa itu dibagi menjadi 7 tingkatan. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mulhamah, yang keempat nafsu mutmainah, yang kelima nafsu rodiyah, yang keenam nafsu mardiyah, dan yang ketujuh nafsu kamilah. Apakah 7 tingkatan nafsu itu untuk diperangi semua? Untuk dilakukan mujahadat nafs. Nafsu yang harus diperangi adalah nafsu mulai dari titik 0 ke bawah. Jadi kalau saya ibaratkan belajar matematika di sekolah gitu ya, di madrasah gitu. Kan ada garis bilangan itu paling tengah titik 0 gitu kan. Ke sebelah kirinya min. Nah, katakan bulat, ada -1, -2, -3 dan seterusnya gitu kan. Dan sebelah kanan titik 0 jadi angka yang positif. +1, +2, +3 dan seterusnya. Maka mengilustrasikan tentang tingkatan nafsu itu, saya gambarkan bahwa nafsu mutmainah itu nafsu pada titik 0. Dan ada 3 nafsu di sebelah kirinya, yaitu nafsu mulhamah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu nafsu yang paling kiri. Disusul kiri kedua nafsu lawamah, di kiri yang ketiga ada nafsu mulhamah. Sedangkan nafsu rodiyah itu adanya di posisinya sebelah kanan titik 0. Sebelah kanan nafsu mutmainah, rodiyah. Lalu sebelah kanannya lagi nafsu mardiyah. Sebelah kanannya lagi nafsu kamilah. Jadi terbentanglah nafsu dari -3 gitu, kalau boleh saya ilustrasikan dengan angka matematik gitu. -2, nafsu -1, nafsu 0, nafsu +1, nafsu +2, nafsu +3 kira-kira gitu. Nah, nafsu yang harus kita perangi adalah nafsu yang mulai dari nafsu amarah, nafsu lawamah, mulhamah, dan mutmainah. Dalam pemahaman orang memang nafsu mutmainah itu sudah nafsu yang baik. Ini udah awal nafsu kewalian sebetulnya. Nafsu ini sudah baik. Sudah nafsu yang tenang. Sebagaimana Allah sampaikan juga, ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbik. Jadi hanya persoalannya nafsu ini menghadap Tuhan, dipanggil gitu tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang itu, kembalilah kepada Tuhan. Nah, dia kembali itu harus dipanggil gitu. Oke. Nah, bagaimana kaitan antara tingkatan nafsu ini dengan jenis puasa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali? Dan serupa, mungkin cuma dengan beda tinjauan gitu,
dalam Siror Asror pun Syekh Abdul Qadir Jalani membagi puasa juga menjadi 3. Puasanya syariat, puasa tarekat, dan puasa hakikat, kira-kira begitu. Puasa pertama menurut Imam Al-Ghazali, puasanya orang-orang awam, puasa reguler, adalah puasa untuk mampu menahan, saum untuk menahan nafsu yang ada di dalam perut dan di bawah perut. Nafsu ini adalah kategorinya nafsu amarah. Nafsu yang segalanya, di mana nafsu kita, dorongan kita ingin mengikuti bisikan setan. Pokoknya semua ditabrak. Larangan-larangan Allah ditabrak, perintah-perintah Allah diingkari, gitu kan gitu. Nafsu yang pokoknya kira-kira nafsu amarah itu lebih cenderung pada ya semua dosa dilakukan lah. Tukang bobok, tukang tarok, tukang buka-buka underrok, gitu kan gitu. Dan semuanya. Nah, untuk melawan nafsu amarah ini adalah dilakukan dengan mujahadahnya adalah dengan nafsu orang-orang umum. Nafsu yang tadi difirmankan Allah, yang kita diminta untuk saum wajib di bulan Ramadan ini. Nafsu orang-orang umum. Nah, dan ini memang kita rasakan, coba dengan berpuasa kan, berpuasa syariat kata Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, atau puasanya orang-orang awam, kalau kita mampu menahan makan minum dan menahan syahwat hubungan suami istri di siang hari, kondisi fisik kita memang juga tidak banyak gejolak gitu kan. Dorongan-dorongan misalnya nafsu hewani, birahi itu juga terkendali kan dengan sendiri. Maka Rasul pun kan pernah menyampaikan, jika seorang laki-laki misalnya sudah cukup balik, dia terdorong syahwatnya tinggi, maka dia belum mampu menikah, kan dianjurkan untuk berpuasa. Puasanya puasa. Nah, itu adalah puasa orang-orang awam. Yang puasa yang sedang kita lakukan pada saat ini, yang sampai sehari ini ada hari ke-25, adalah puasa awam. Kita sanggup menahan, tidak makan, tidak minum, dan menahan hubungan seksual suami istri di siang hari, kita lulus. Nah, nafsu amarah juga terkendali. Yang kedua, nafsu puasa orang-orang khusus atau puasa VIP, yaitu puasanya orang-orang dalam rangka menahan seluruh anggota badan kita, seluruh panca indera kita, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dari sentuhan, rabaan, atau pegangan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, puasa khusus ini, puasa VIP ini adalah puasa untuk menahan, untuk perang melawan godaan, dorongan agar anggota tubuh ini tidak menyentuh, tidak memegang, tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak gampang, apalagi di zaman sekarang yang sering kayak kita katakan. Bagaimana di saat bulan puasa ini, tidak hanya di bulan puasa Ramadan 1 ini atau Ramadan dalam tahun Hijriah. Puasa ini hendaknya memang puasa orang khusus dilakukan setiap saat. Ya. Bagaimana caranya mulut ini supaya tidak gibah? Bagaimana caranya supaya mulut ini tidak mengomongkan kejelekan orang lain? Mulut ini tidak keluar kata-kata fitnahan. Mulut ini tidak menggunjing orang lain. Karena gampang saja kadang-kadang kita dalam suasana Ramadan seperti ini, misalnya sore-sore kita ngabuburit bersama teman itu duduk di bawah pohon yang rindang, ngobrol ke sana sini, akhirnya kemudian melihat ada kawannya dari jauh lewat, oh si Anu pakai pakaian bagus banget ya pakaiannya, tapi kayaknya dengar-dengar dia dapat kredit itu misalnya bajunya gitu. Nah, ini kan
sesuatu yang dilarang. Nah, ini harus kita tahan. Mata juga, apalagi mata ini dengan ya kita di zaman era teknologi digital saat ini, kita rata-rata punya smartphone yang saling makin canggih, dan smartphone makin canggih ternyata informasi-informasi yang diberikan itu makin aduhai. Nah, jadi informasi TikTok, kadang-kadang kita buka TikTok yang dimaksud apa, tapi dalam TikTok itu terbuka juga gambar-gambar yang pornografi, gambar-gambar yang tidak layak dan tidak hak untuk dilihat oleh mata kita. Nah, jadi melihat yang itu jadi batal puasa orang-orang khusus itu. Bagaimana tangan ini tidak meraba, bukan suatu yang menjadi pegangannya, gitu, yang menjaga haknya. Bagaimana kuping ini tidak mendengar apa yang bukan seharusnya dia dengar. Inilah. Nah, nafsu apa yang dilawan, nafsu apa yang diperangi melalui puasanya orang-orang khusus, yaitu nafsunya orang-orang sebetulnya sudah mendapat petunjuk, tapi kadang-kadang dia lalai, suka mencela dirinya. Dan nafsu orang-orang yang udah meningkat juga, tapi masih juga kadang-kadang terbawa lagi ke arus yang tidak baik, yaitu melawan nafsu lawamah dan nafsu mulhamah. Jadi dengan kita menjaga supaya anggota tubuh kita tidak menyentuh, tidak memegang, tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rangka kita bermujahadah, berjihad memerangi nafsu lawamah dan nafsu mulhamah. Nah, kalau ini sudah lewat, sudah lulus, ada satu tahapan lagi, yaitu nafsunya orang-orang yang bermunajat, ilahi anta maksudi waridoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju, engkaulah yang kami maksud, dan hanya keriduanmu yang kami minta, bukan keriduan suami, bukan keriduan istri, bukan keriduan atasan, bukan keriduan makhluk. Dan hanya berikanlah kami kemampuan untuk mengenalmu dan mencintaimu, bukan mengenal dan mencintai yang lain. Ma'aka abada, dan kami juga berharap diberikan kemampuan untuk selalu bersamamu. Ma'aka, selalu bersamamu, yang abadi, kekal. Nah, untuk mencapai ini, nafsu yang harus diperangi adalah nafsu mutmainah. Sebetulnya tepatnya bukan diperangi, tapi harus didakwahi nafsu mutmainah itu, didorong gitu, mungkin bahasa yang lebih tepatnya. Tapi karena bicara tengah jihad, jadi perangi gitu. Nah, untuk apa? Ya, supaya hati ini, nah, dalam lapisan hati itu kan saya kira Kemut Nur Paim lebih paham. Ada sodrun. Sodrun itu biasa puasa syariat. Nah, kolbu itu bicara puasa tadi, puasanya tarekat, puasanya orang-orang khusus. Yang kita harapkan dalam puasa khususil khusus, puasanya VVIP adalah untuk mengisi, melawan fuad dan lub kita, supaya di dalam fuad dan lub itu hanya ada Allah yang dicintai, hanya Allah yang diingat gitu ya. Nah, itu puasanya. Jadi ini adalah puasanya khususil khusus, puasanya orang-orang yang kelompok VVIP dalam rangka bermujahadah, menjihadi nafsu mutmainah supaya naik meningkat menjadi nafsu rodiyah, bahkan nafsu mardiyah, dan sehingga menjadi nafsu yang kamilah. Abada, ma'aka abada. Ma'aka abada itu nafsu yang kamilah. Menjadi insan yang kamil mukamil. Menjadi manusia yang seutuhnya, itulah dalam bahasa umum kita sering dengar pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya, misalnya itu sama maknanya sebetulnya dengan pembangunan insan kamil mukamil, insan yang betul-betul mendapatkan tingkatan terkabulnya mujahadah ilahi anta maksudi baridoka matlubi,
atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Inilah puasanya orang khusus dalam rangka memerangi, mengelola, mengolah nafsu mutmainah supaya nafsu ini juga aktif, nasyat, tidak pasif. Nah, karena nafsu mutmainah di dalam Al-Quran disebutkan ya ayat Tuhan nafsu mutmainah irji'i ila rabbik. Wahai Tuhan, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Dia berangkat karena dipanggil. Nah, sering saya menganalogkan misalnya kalau nafsunya kita sudah rodiah, bahkan sudah mardiah dan naik ke kamilah, coba lihat aja pengarsa Abah yang nafsunya udah di tingkatan ini. Maka untuk ibadah sholat saja misalnya, maka sebelum waktunya dia sudah ada di sajadah. 10 menit, 15 menit sebelum waktunya sudah ada di atas sajadah. Nah, kita sudah baik, sudah tidak menggunjing orang, sudah tidak melihat hal yang bukan haknya dan sebagainya. Tapi seringkali nafsu yang tenang ini memang sudah baik, tapi kalau mau menuju masjid untuk sholat, menunggu ada muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini baru jalan. Itu yang kira-kira ilustrasi bahwa nafs yang menghadap Allah tetapi nunggu dipanggil. Ini harus dikembangkan, digembleng lagi supaya menjadi nafsu yang tidak ngedul, bahasa Sunda mah. Tidak malas, tapi nafsu yang nasat, semangat. Seperti pangersa Abah, kita lihat, kalau kita robitoh, kita lihat bagaimana amaliyah Abah dalam manakiban, dalam perjalanan kalau kita ngadakan safari, dalam sholat dan sebagainya, selalu giat, gesik, dan selalu di awal berinisiatif. Tidak nunggu dipanggil, tapi punya inisiatif dan nasat yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa kami bagikan. Ini waktunya sudah 19 menit lebih. Semoga bermanfaat dan dengan memohon ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karomah pangersa Abaos, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mampu mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Mahajurelaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.